Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membawakan berita mengenai perkebunan pohon kopi. Di belakang saya ini sudah ada perkebunan pohon kopi salah satu dari warga Desa Nanjungan. Kenalkan, nama saya Lenopia dari kelas A2. Di sini saya ingin membawakan berita mengenai perkebunan pohon kopi dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya sudah mewawancarai salah satu warga di Desa Nanjungan. Katanya perkebunan kopinya beroperasi udah 15 tahun dan kami terus berkomitmen untuk menghasilkan kopi berkualitas tinggi. Penghasilan rata-rata yang diperoleh oleh petani kopi dalam 1 tahun bervariasi, tergantung pada beberapa faktor seperti cuaca, harga pasar kopi, dan hasil panen. Namun secara umum kami menghasilkan sekitar 50 kilo dalam setahun. Waktu yang dibutuhkan agar tanaman kopi bisa tumbuh besar dan mulai menghasilkan buah biasanya membutuhkan waktu sekitar 3-4 tahun setelah penanaman untuk mulai menghasilkan buah. Di kebun ini kami percaya bahwa keberlanjutan adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Oleh karena itu kami tidak hanya mengandalkan tanaman kopi sebagai sumber pendapatan utama, tetapi juga mengintegrasikan berbagai jenis tanaman lain seperti cabai akar dan lada. Dengan keberagaman tanaman ini, kami menciptakan ekosistem perkebunan yang lebih resilien dan produktif. Dan karenakan penghasilan dari kebun kopi hanya sekali dalam setahun, sementara pengeluaran terus berjalan, mereka tidak hanya menanam kopi, tetapi juga cabai akar dan lada dalam satu lokasi untuk menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan sepanjang tahun. Dengan cara ini, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menjaga kelangsungan usaha petani mereka. Kualitas kopi di perkebunan ini dijaga dengan cermat melalui proses penanaman, perawatan, dan pengolahan yang teliti, mulai dari pemilihan bibit unggul, pemupukan organik, hingga proses panen dan pengeringan yang tepat. Setiap langkah dilakukan dengan standar tinggi untuk menghasilkan biji kopi yang berkualitas terbaik. Di balik setiap cangkir kopi yang kita nikmati, ada kerja keras dan dedikasi para petani kopi. Mari kita mengenal lebih dekat kehidupan mereka di perkebunan. Tempat kopi berkualitas tinggi dihasilkan dengan cinta dan perhatian. Kopi adalah minuman yang dibuat dari biji tanaman kopi yang telah dipanggang dan digiling. Kopi yang ditanam adalah kopi Robusta, adalah salah satu jenis kopi yang populer di dunia, mewakili sekitar 40% hingga 45% dari produksi kopi global. Kopi Robusta adalah kopi yang memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit. Selain itu, tanaman kopi Robusta umumnya memiliki hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan kopi Arabica. Dan kopi Robusta tumbuh baik di dataran rendah hingga ketinggian sedang. Kopi Robusta banyak digunakan dalam kopi instan dan campuran espresso karena memberikan kekuatan dan ketebalan badan. Beberapa negara produsen utama kopi Robusta termasuk Vietnam, Brazil, dan Indonesia. Biji kopi Robusta cenderung memiliki tingkat keasaman yang lebih rendah, rasa yang lebih pahit, serta aroma yang lebih berkayu, dan sedikit rasa buah dibanding dengan kopi Arabica. Rasa pahit yang lebih dominan ini seringkali disertai dengan aroma tanah, coklat hitam, dan sedikit rasa kacang.
Proses pengolahan biji kopi. 1. Metode kering. Metode kering dalam pengolahan biji kopi juga dikenal sebagai proses alami atau tanpa dicuci, adalah metode tradisional yang melibatkan pengeringan seluruh buah kopi secara langsung di bawah sinar matahari. Metode ini umumnya digunakan di daerah dengan curah hujan rendah karena membutuhkan kondisi cuaca yang stabil selama proses pengeringan. Langkah dalam metode kering. 1. Panen. Dipanen saat sudah matang penuh. Idealnya berwarna merah cerah. Pemanenan selektif memastikan hanya kopi yang benar-benar matang yang diproses. Kedua, pengeringan. Kopi kemudian dijemur di atas permukaan yang bersih dan rata, seperti terpal, lantai semen, dan anyaman bambu. Kopi dijemur dengan kulitnya yang masih utuh. Tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air hingga sekitar 11-12%. Proses ini memakan waktu beberapa minggu, tergantung pada kondisi cuaca. Kopi dibalik secara teratur untuk memastikan pengeringan merata dan mencegah fermentasi yang tidak diinginkan. Pengupasan kulit kopi. Setelah kering, kopi dimasukkan ke dalam mesin pengupas untuk memisahkan kulit luar dengan bijinya. Hasil dari proses ini adalah biji kopi hijau yang siap untuk diproses lebih lanjut. Dan proses terakhir, biji kopi hijau kemudian disortir berdasarkan ukuran, berat, dan warna. Biji yang rusak atau cacat dibuang untuk memastikan hanya biji berkualitas tinggi yang diproses lebih lanjut. Baiklah, itu saja penyampaian saya mengenai perkebunan kopi di Desa Nanjungan. Perjalanan pulang dari lokasi berita ini terasa begitu panjang dan melelahkan, bukan hanya karena jarak yang harus ditempuh, tetapi juga karena beban tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat kepada publik. Setiap kilometer yang saya lalui mengingatkan saya akan penting peran petani dalam masyarakat dan memotivasi saya untuk harus terus berjuang meskipun harus menghadapi berbagai tantangan. Di bawah terik matahari, saya memahami betapa besarnya seseorang petani. Jika tidak ada petani, kita tidak bisa menikmati secangkir kopi. Ini jalan pulang dari kebun kopi di Desa Nanjungan. Dari sini kita melewati sawah dulu, lalu ada jalan setapak, dan jika ingin ke sini, hati-hati karena kan jalannya begitu jelek karena kan belum diperbaiki. Perjalanannya mungkin panjang, tapi penuh dengan makna dan pemandangan yang indah. Di sini kita belok ke kiri dulu tadi, lalu lurus. Lalu melewati jeramba, lurus terus. Lalu belok ke kanan.
Itu saja video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.